Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Jumat 7 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, jangan sakiti hati sesamamu. Perikop pembacaan ini berbicara tentang relasi dan tanggung jawab antar keluarga, suami istri, orang tua. Namun yang menjadi perenungan kita ialah ayat 21. Paulus menasihatkan orang tua tentang tanggung jawab terhadap anak-anaknya, tentang larangan dan dampak dari larangan itu. Larangan janganlah sakiti hati anakmu, dampaknya supaya jangan tawar hatinya. Paulus memberikan nasihat yang berisi larangan dan dampaknya terhadap relasi antar keluarga karena posisi anak-anak dalam konteks budaya kuno cukup memprihatinkan. Mereka yang masih berada di bawah pengawasan ayahnya tidak memiliki hak apapun. Anak-anak adalah properti sang ayah. Dalam kasus tertentu, keadaan anak-anak lebih menyedihkan daripada budak, karena ayah berhak menentukan apakah bayi yang lahir layak untuk hidup atau tidak. Ayah dapat menjual anak-anaknya menjadi budak, bahkan setelah anak itu bebas, ia masih bisa jual lagi. Jadi ayah berkuasa atas hidup anak-anaknya. Keberadaan anak-anak yang memprihatinkan inilah yang mendorong Paulus menasihati para ayah agar tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati artinya mengaduk-aduk hati seseorang, baik untuk sesuatu yang buruk maupun baik. Dampak dari larangan tersebut adalah agar menjaga hati anak-anak supaya tidak jadi tawar. Alkitab versi Inggris menerjemahkan dengan kehilangan hati, atau dipatahkan semangatnya, atau berkaitan dengan kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi kepahitan. Berdasarkan nasihat Paulus pada ayat 21, kita perlu pertama, menjaga sikap dan perbuatan agar tidak menyakiti hati sesama, baik kepada anak maupun sesama. Kita tidak dapat bersikap semena-mena terhadap orang lain, termasuk anggota keluarga kita. Kedua, menyadari bahwa dampak dari menyakiti hati orang lain adalah melukai, kehilangan semangat hidup, kemarahan dan kepahitan hidup seseorang. Ketiga, hidup saling mengasihi, bukan menyakiti. Doa pagi ini, Tuhan ampunilah kami karena kami sering menyakiti hati sesama kami. Ajar kami untuk bisa menjaga sikap dan perbuatan kami agar tidak melukai orang lain. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.